Salam warga Taniling TV. Saat ini kita berada di Kabupaten Kediri, tepatnya kita ada di Jembatan Brawijaya. Kabupaten Kediri merupakan salah satu sentra penghasil tebu. Produksi tebu di kabupaten ini cukup luar biasa, dan yang membuat menarik untuk produksi tebu di Kabupaten Kediri adalah produksi gula merah. Gula merah yang ada di Kabupaten Kediri ini gula yang dicetak, jadi produksi dari nira tebu yang kemudian dipanaskan kemudian dicetak. Nah, seperti apa untuk produksinya, kita akan mengunjungi salah satu produsen gula merah yang ada di Kabupaten Kediri ini, tepatnya di daerah Selumbung, yang merupakan salah satu sentra untuk produksi gula merah yang ada di Kabupaten Kediri ini. Jadi terus ikuti video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV, dan download aplikasi Taniling di Play Store. Saat ini seperti dilihat di belakang, di sini adalah tempat produksi untuk gula merah. Kita akan belajar tentang produksi gula merah dan profil usaha dari UD Putra Tunggal ini seperti apa. Jadi terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV, dan download aplikasi Taniling TV. Oke. Ya, pertama-tama kita kenalan dulu, Mas. Tadinya belum kenalan loh. Hafid. Hafid. Ya. Ya. Selamat siang Mas Hafid. Terima kasih atas waktunya. Jadi kita ini kan ada di Kabupaten Kediri. Kemarin kita melakukan pemetaan, itu salah satu yang muncul dan menarik itu pengolahan gula merah. Ya. Dan Selumbung itu Kecamatan Ngadiluwe ini sebagai salah satu sentranya. Iya. Dan kita menemukan UD Putra Tunggal ini kan sebagai pengolah. Kita lihat profilnya di Google Map, itu videonya banyak sekali dan menarik sekali itu. Wah. Ya, untuk kita mulai dari latar belakang dulu, Mas. Apa namanya untuk usahanya ini? Ini pabriknya ini dimulainya tahun berapa sebelumnya? Kalau dimulainya sih dari dulu ini punya usaha di bapak kan ya. Ya. Terus baru kita teruskan setelah bapak sudah ada, terus kita mulai. Kalau dimulai sih sejak tahun 80-an sih. Oh, tahun 80-an ya? Iya, 80. Wah, berarti sudah 40 tahun berarti. Iya. Wah, luar biasa. Jadi kita menemukan pabrik gula dengan umur sudah 40 tahun ini. Wah, luar biasa sekali. Ya, ini kan sudah 40 tahun. Nah, banyak yang tidak tahu, Mas. Untuk gula ini kan yang diproduksi jenis gula merah ya. Iya. Nah, gula merah ini bahan dasarnya ini sebenarnya apa? Dari tebu. Dari tebu. Dari tebu. Wah, tebunya itu jenis apa? Ada macam-macam sih. Yang kita pakai itu jenis tipe 62, yang biasa dikenal itu namanya tebu hijau. Oh, tebu hijau. Tebu hijau ya. Terus yang kedua kayak yang ini yang sedang diproses ini tebu cening kalau di sini namanya. Tebu cening. Iya, warnanya agak keungu-unguan gitu. Ya, kita tadi sempat lihat di menuju ke sini tadi dari kota Kediri, kiri kanan tebu banyak sekali. Iya. Mayoritas tebu di sini. Iya. Nah, kalau untuk Mas Hafid sendiri apa budidaya tebu juga nggak? Iya, tapi nggak luas sih, cuma ya warisan dari turun-temurun dari bapak. Tapi itu tentunya nggak nutup ya untuk diproduksi sendiri ya? Enggak nutup. Enggak. Nah, kalau boleh tahu, ini produksinya ini setiap hari atau? Setiap hari. Setiap hari? Ya, setiap hari. 2 minggu sekali libur, 1 hari, tiap hari minggu gitu aja. Setiap hari yang diproduksi berapa ton?
Kalau per hari itu hasil produksinya gula nyampe 1 ton rata-rata. 1 ton per hari? 1 ton per hari. Wow. Untuk 1 ton itu butuh tebu sekitar 10 ton. Oh 10? Oh jadi 10 banding 1? Iya. Wah luar biasa. Sedikit sekali itu ya. Iya. Lah yang 9 itu apa berarti tebu itu? Iya. Wah. Berarti kalau kita ngomong tebunya, strukturnya yang 9 tuh ampasnya itu yang berat tuh? Iya. Ampasnya. Air, ya. Kulitnya itu yang... Kulitnya itu ya, berat ya. Wah, iya. Nah, bisa dibagikan kepada warga tani nih Mas. Ya, ini kan prosesnya, urutan prosesnya itu dari tebu, di truk kayak gini setelah dari lahan itu seperti apa sih? Ya kalau nanti kan di lahan kita punya penebang tebu gitu ya. Ya. Terus nanti dimuat, terus dibawa pulang, nanti digiling. Ya. Digiling yang pertama itu nanti digiling situ. Terus nanti airnya nira itu disaring. Yang pertama saringan pertama, ya. Terus nanti dimasukkan ke saringan kedua, terus lalu dimasukkan ke itu kawah. Ya. Ya, ke wajan itu nanti dimasak. Terus nanti setelah masuk ke yang diputeran itu ya, diputer itu tujuannya itu untuk mencampur warna biar warnanya itu nanti bisa seragam gitu. Juga untuk mempercerah warna juga bisa di situ. Soalnya kita kan muter terus gitu. Terus nanti setelah diputer kita cetak ke batok kelapa itu. Oh, cetaknya pakai batok kelapa? Iya, batok kelapa itu. Itu batok kelapanya berapa banyak itu kalau 1 ton itu? Tapi tetap hitungannya kiloan kan jualnya? Iya, per kilo. Iya. Nah, sekalian Mas, untuk penjualannya selama ini pemasarannya untuk Mas Hafid ya tadi? Iya. Mas Hafid sendiri itu sudah sampai mana saja pemasarannya? Ya kebanyakan sih masih dari kota ke kota yang masih selama ini berjalan. Soalnya memang kondisinya lagi kayak gini gitu ya. Kalau untuk luar Jawa sih kita masih berhenti. Cuman yang paling laku, paling jalan hari ini dari Jawa Tengah ke Jawa Tengah. Kebanyakan tuh sudah langganan lama sih. Ya, semisal gini Mas, ini dari warga Tani Link, semisal ada yang tertarik untuk jadi distributor gitu Mas, minta dikirim harus dengan batasan jumlah, misal dari Sulawesi atau dari Kalimantan, ada yang pengen pesen, pengen jualan, harus ada limit. Ya. Jumlahnya berapa sih? Atau harus pakai limit atau berapapun bisa? Bisa sih, bisa, tapi nanti ya kita nggak bisa kontrak harga. Oh iya? Iya, kalau harga itu nggak bisa. Kalau kuota sih nanti bisa menyesuaikan tergantung kita di musim di bulan apa. Ketika panen raya atau enggak gitu, nanti ketika nggak panen raya kita kesulitan nanti. Ya soalnya harus cari tebu ke pelosok-pelosok gitu bahannya itu. Wah, sampai mana aja itu? Sampai Tulungagung, daerah Tulungagung. Wah, kita carinya ke sana. Kalau panen raya sih cukup di sekitaran sini sudah banyak. Oh ya. Dari petani-petani. Oh iya. Yang menariknya tadi, ketika ada musim panen, musim panen tebu itu berarti di bulan apa dan ini proses berhenti produksinya di bulan apa? Kalau biasanya sih ya, kalau biasanya itu kita mulai di bulan 2. Ya. Ketika tebu sudah mulai layak panen. Ya. Itu nanti nanti biasanya tebunya itu di bulan 11 lah sudah sulit cari tebu yang kualitasnya bagus. Apalagi kalau sudah turun hujan. Ya. Ya kalau turun hujan itu sudah nggak bisa bagus kualitas gulanya. Wah. Ya, terlalu banyak air gitu. Iya. Misalkan kalau di kemarau kita 10 ton tebu jadi 1 ton gula. Ya. Kalau musim hujan itu 10 ton tebu biasanya cuman jadi 9 kintal. Wah, hilang 10%. Iya. Gulanya itu. Iya, ya itu. Kalau biasa disebut itu randemen. Oh iya, randemennya bisa. Wah, gila ya randemennya. Nah, kalau boleh tahu untuk saat ini harga tebu harga gula per kilo berapa sih?
Kalau gula per kilo ini sampai 10.000 masih. Oh, ini 10.000 Ya, per kilo. nanti dari bulan 2, ketiga, keempat itu biasanya turun. Ya. Setelah hari raya Idul Fitri biasanya turun harganya. Nanti agak naik lagi ketika Idul Adha. Naik. Nah, setelah hari raya Idul Adha nanti turun drastis. Sampai di bulan 10 biasanya. Kalau sudah panen raya habis, ya, otomatis kan kuota produksi ya melimpah ya. Iya, itu harganya turun, harganya naik. Soalnya gula kan semakin yang produksi semakin sedikit gitu maksudnya. Oh iya karena panen sudah sedikit ya. Iya. Yang produksi gula juga semakin berkurang. Soalnya kebunnya sudah nggak ada. Mas Hafid lanjut ini Mas. Jadi kan itu ada sisa pelepahnya ya. Iya. Untuk sepah ya. Sepah tebunya itu. Nah, kalau pemanfaatannya sepah tebunya ini untuk apa? Ya kita pakai kayu lagi untuk masak gula itu. Ya yang sepahnya itu lah. Nanti abu itu nanti setelah dimasak itu kan abunya dikeluarin. Kita kumpulin, kita campur sama tetes nira itu. Yang limbahnya gula itu ya, yang kotorannya itu. Nanti kita campur terus kita buat pupuk di lahan. Wah, berarti ini muter ya berarti? Iya. Wah. Nggak ada yang buang sih. Nggak ada yang buang ya? Jadi dari limbah dicampur sama abu itu? Ya. Wah. Bagus itu untuk tanam tebu bagus. Wah, luar biasa. Ini yang menarik sekali. Jadi mungkin akhirnya di daerah Kediri ini jadi sentra tebu dan hasilnya bagus. Ya. Karena ada desa Selumbung ini yang banyak produksi ini. Iya, mayoritas banyak sih. Bisa nggak kita katakan seperti itu? Bisa. Akhirnya daerah kawasan sini itu sentra tebu karena memang ada banyak. Loh, di Selumbung sendiri, ya kita ngomong lebih satu kawasan ini ada berapa sih jumlah kalau nggak salah sih sekitar berapa ya? 20-an sih ya. 20-an ya. 20. Oh iya, 20 kalau itu produksi semua itu jadi rebutan itu. Iya. Abu sama tetesnya itu. Iya. Apalagi lahannya di sini kan ratusan hektar. Iya, itu yang menarik sekali. Jadi untuk produksi tebu ini bisa dikatakan tanpa buang limbah ya berarti ya. Itu untuk yang warga tani ini kalau ingin menghubungi. Jadi nomor kontak nanti kita sertakan di deskripsi. Oke. Kemudian untuk akun media sosialnya di Gula Merah 57. Gula Instagram. Merah 57. Ya. IG-nya. Oh, siap. Ya. Gitu. Jadi bisa kulik lebih dalam nanti di Gula Merah 57. Buat yang ingin tahu lebih dalam, kontak-kontak, komen-komen, posting-posting, mau ikut jualan, mau belajar ke sini juga bisa. Demikian warga Tani Link TV, semoga video ini bermanfaat dan memberikan referensi baru serta pengetahuan baru tentang budidaya tebu dan pengolahannya dan potensi yang ada di Kediri. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Tani Link TV dan download aplikasi Tani Link di Play Store. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.